Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan ajaran Syekh Siti Jenar. Sejarah yang sebenarnya tentang Syekh Siti Jenar. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Said atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Said Hasan Ali bin Said Solih bin Said Isa Al-Alawi bin Said Ahmad Shah Jalaluddin bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said Alwi Amil Fakih bin Said Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Khalik Kasam bin Said Alwi Sohib Baitul Zubair bin Said Muhammad Maula Ashogumah bin Said Alwi Al-Mubtakir bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa An-Nakib bin Said Muhammad An-Nakib bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain As-Syahid bin Sayyidina Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya sendiri, yaitu Said Solih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Ketika tiba di Malaka, ayahnya yaitu Said Solih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Said Solih ayah Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada tahun 1425 Masehi, Said Solih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Solih menemui sepupunya yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad. Posisi Said Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Adiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Syekh Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid At-Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Said Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. 3. Said Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Said Kahfi adalah Kitab Khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Ihsan Kamil karya Abdul Karim Al-Jalili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Luzbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaz, Kitab At-Tazali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makki.
Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Syekh Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Pansuri, Hamzah Pansuri, Samsuddin Pasai, Abdul Rauf Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik serta candekipun riwayat Jati, Ali Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002 halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika ded sajatosipun ingin inggih panceh manungsa darah alit kamawon. Gria ing dusun lemah bang. Artinya, adapun diceritakan kalau lemah bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran Manunggaling Kaulo Gusti yang diidentifikasikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab Primbon Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal bako. Fana wal bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kaulo Gusti. Istilah fana wal bako merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal bako, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. 3. Dalam beberapa buku ditetapkan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa, dan sholat Jumat, serta haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasanya Mulwid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh para wali songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sesungguhnya amat keji dan biadab seorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meneruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya. Keluarannya, mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Makadius Syariah diajarkan bahwa Islam tidak memelihara kehidupan, hubjun nasal wal haya. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah.
Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad SAW akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Ajumandi Azra, adalah ulah para penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan 3 kelas. 1. Kelas santri diidentifikasikan dengan 9 wali. 2. Kelas priai diidentikan dengan Raden Patah atau Sultan Demak. 3. Kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasoni yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu domba dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Ambil yang baik dari kisah ini dan tinggalkan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi saya dan umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.